5, 4, 3, 2, 1, close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak-bapak dan juga para penonton YouTube. Alhamdulillah kita masih diberkahi dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kali ini kita akan berbincang-bincang terkait tentang apa yang kemudian menjadi yang pengetahuan kita. Di sini saya bersama Bapak Tulus juga terkait disepuh para disepuh Sabto Darmo gitu. Nah, kita berbincang-bincang apa sih itu terkait Sabto Darmo, bagaimana kemudian sosio-historisnya Sabto Darmo ini. Karena bagaimanapun kita akan mengetahui sejarahnya dan bagaimana adanya unsur Pancasilaan, kira-kira seperti itu. Kira ngoten Pak, ini berbicara santai-santai Pak ini terkait sosio-historisnya, apa sejarahnya ngoten Pak, sampai muncul kemudian Sabto Darmo ngoten pripun tenggene Bedak Payung niki. Kira-kira bagaimana Pak ini? Sebelum di Bedak Payung, bahwa di daerah Pare Kediri itu beliau sebelum menerima, beliau bernama Bapak Harjo Sapuro. Terus kira-kira pada hari Kamis itu beliau malamnya sulit sekitar jam 1 malam, jadi Jumatnya malam Jumat, Kamis malam Jumat jam 1 malam beliau digerakkan oleh satu kekuatan yang tidak bisa dihindari. Beliau disujudkan oleh getaran-getaran tersebut yang luar biasa menghadap ke timur, dan sujudnya menghadap ke timur, dan di dalam sujud itu beliau mengucapkan Allah yang Mahagung, Allah yang Maharohim, Allah yang Maha Adil, dan itu tata lakunya bersedekap bersila menghadap ke timur. Setelah itu membungkuk yang pertama, yaitu yang menuju sujud yang Maha sebanyak 3 kali. Terus bungkukan yang kedua, kesalahannya yang Maha Suci nyuwun ngapura yang Maha Kuwasa 3 kali. Terus bungkukan yang ketiga, yaitu yang Maha Suci mertobat yang Maha Kuwasa. Nah, ini beliau tidak bisa menahan kekuatan yang luar biasa itu dari Allah yang Maha Kuasa, sehingga hal itu diceritakan keesokan harinya ada teman-temannya, dan pada saya itu adalah tanggal 27 Desember tahun 1952. Jadi hari Jumat Wage tanggal 27 Desember tahun 1952. Selanjutnya diceritakan pada teman-teman. Teman-temannya itu juga tidak bisa mengelak, juga ikut apa yang diceritakan oleh Bapak Sapuro itu 52. Terus selanjutnya 53 itu pada bulan Februari pada tanggal 13 itu diterima satu jaran yang namanya Ratut, yaitu Warga Sukmo, atau di situ Yang Maha Suci sowan Yang Maha Kuwasa. Jadi bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah, di mana beliau setelah itu diceritakan pada teman-temannya, juga teman-temannya disuruh melakukan Ratut mati saat jroning urip. Itu teman-teman juga bisa melaksanakan. Dan selanjutnya pada tahun itu juga pada bulan Juli, yaitu pada tanggal 12 Juli diterima lagi satu ajaran yang tiga ajaran namanya, yaitu simbol pribadi manusia, 2 Paparah 7, dan Sesanti. Nah, kalau simbol pribadi manusia seperti gambar ini, seperti ini kan, ini. Kalau Paparah 7 ya seperti ini, nanti dalam bahasa Jawa itu di sana itu. Terus Sesanti, nah itu beliau juga
bersama-sama dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya itu. Terus berikutnya terus selanjutnya beliau berupaya dengan teman-teman menyebarkan dan sampailah di Semarang. Kalau di Semarang kira-kira kurang lebih tahun 1956. Terus sampai Yudek Payung, menurut keterangan dari Pak Gio ini tahun 1957. Nah, di Yudek Payung ini, di sini tuntunannya itu beliau kan Bapak Santoso, yaitu bapaknya Pak RW, Pak. Sehingga di Bedak Payung ini sangat cukup banyak, sehingga dibuatkan suatu sanggar yang cukup besar, yang semula sujudnya itu bersama-sama di rumahnya masing-masing, di rumahnya yang longgar. Nah, sekarang di sanggar ini disediakan untuk melakukan ibadah atau tahlilan. Berhubungan dengan apa? Pancasila. Nah, ini memang sesuai dengan apa yang menjadi di dalam Mukadimah Undang-Undang 45 kan sudah disebutkan di alinia yang tengah itu kan bahwa berdirinya negara Indonesia ini kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan adanya wahyu Dharma ini otomatis bahwa yang intinya juga menyembah pada Tuhan sesuai keyakinannya, makanya kan tidak melawan hukum negara, karena kan berdasarkan negara disusun berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu didirikan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya sesuai dengan Pancasila. Dan apa-apa yang menjadi ajaran ini bisa panjenengan lihat, kan di dalam Memperah 7 kan sudah disebutkan yang nomor 2 dan nomor 3 itu kan kalau bahasa Jawanya kan dijujur dan sedih ningati kudu setya nindakake anggaran-anggaran negarane. Terus yang itu berarti kan dengan jujur dan setia menjalankan perundang-undangan negaranya. Terus yang ketiga kan melu cawe-cawe kanca taliwanda jaga dadi musran bangsane, ya kan ikut serta dalam baju dalam mendukung penuhnya program-program negara dan pemerintahan ini, sehingga apa yang menjadi kewajiban-kewajiban pribadi dan pada negara itu semuanya dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini secara singkatnya demikian. Dari itu panjenengan bisa melihat seterusnya. Ini ada buku-buku, ini ada buku sejarah Dharma, ini panjenengan bisa lihat dan baca. Seterusnya bisa mengerti bahwa kehidupan berketuhanan yang Maha Esa itu di Indonesia itu memang majemuk. Demikian yang bisa secara singkat bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Iya Pak, ini dari tanda-tanda juga terkait niki menawi saking niki masyarakat mriki kita sampun pinten kata Pak tenggene mriki pun berapa warga yang masuk Dharma ngoten pinten. Ini yang semula pada waktu ini dibuat besar ini adalah dulu sekitar 200-an. Ya, itu sekitar tahun 80 itu sekitar 200-an. Nah, terus karena suatu hal dan kondisi bahwa keadaan dunia tidak abadi, ya itu mau itu tadi, sehingga kan sekarang tinggal kurang lebih yang di sini tinggal sekitar 25 sekarang. Dan kita sakit menjelaskan tentang Pewarah 7 niku Pak, saking Gatot Dharma niku. Mulai pertama niku sampai akhir ngoten. Kula beda menjelaskan jenengan terkait Pewarah 7 niku. Nggih. Saged kula nggih. Nggih Pak. Nggih. Nggih nyun sewu. Ini kalau kurang jelas bisa dibaca di buku ya. Pewarah 7 wajibing warga sahabat Dharma saben warga nututi wajib, kudu nututi wajib. Dan tunggal
Setya Tuhu marang laning Pancasila. Yang dimaksud dengan Pancasila itu adalah sifat kehendak Allah yang bersifat 5, yaitu Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Langgeng. Jadi apa yang menjadi dawuh-dawuh dari Allah itu warga Sabodharma wajib melaksanakan. Dengan keagungan Allah, maka warga Sabodharma juga perlu melaksanakan bagaimana berbudi bijaksana atau bertindak baik bijaksana pada sesama umat itu dilaksanakan sehingga memenuhi apa yang menjadi seperti hanya sifat-sifat Allah yang mutlak itu agung, rohim, adil, itu menjadi pegangan para warga untuk bertindak sehari-hari. Selanjutnya itu taat dengan pedoman Allah tentang Sabodharma ini, sesuai yaitu seperti tadi sujudnya, wawarah itunya, terus simbol pribadi, sesanti. Simbol pribadi itu juga menerangkan bahwa asal mula dari manusia. Makanya di dalam Sabodharma sujud itu dinamakan sujud asal mula manusia. Itu tadi yang wawarah nomor 751. Setya Tuhu marang anane Pancasila, atau di sini dan Indonesia setia dan tawakal pada adanya Pancasila Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Esa, dan Allah yang Maha Langgeng. Wawarah 7 yang nomor 2 gini kok jawabannya kan di judul langsung jeneng ati kudu setya nindakake angger-anggering negarane. Itu dengan jujur dan suci hati harus melaksanakan, harus setia menjalankan perundangan negaranya. Ini sudah jelas bahwa segala sesuatu yang telah menjadi ketentuan peraturan pemerintah atau pemerintah negara, peraturan negara ini warga melaksanakan sesuai seperti halnya kewajiban-kewajiban pada pemerintah, misalnya mengenai harus menggiatkan bisnis gambling, itu juga perlu diikuti, dan kegiatan lainnya seperti kemarin ketentuan mengenai PPKM itu juga harus dilaksanakan, itu juga merupakan aturan pemerintah dan negara. Yang ketiga, melu cawe-cawe cancuk tali wondo teku juga teku nusaning bangsane, turut serta menyingsingkan dengan baju, menegakkan berdirinya nusa dan bangsanya. Ini juga sudah jelas bahwa di situ kita warga Sabodharma senantiasa mematuhi dan melaksanakan apa yang menjadi program-program pemerintah dalam melaksanakan baik dalam bidang pembangunan fisik dan dalam rangka mempertahankan, mengamankan dan mempertahankan negara. Ini warga Sabodharma siap melaksanakan perintah-perintah itu sesuai dengan petunjuk dari Allah, yaitu bukan Setya Tuhu marang ada adanya Pancasila. Oleh karena itu yang keempat, tutulung masa bagayan perlu kancuran duweni pamreko baik kejaba menguasa pelaksanaan asih, itu menolong kepada siapa saja bila perlu tanpa mengharapkan sesuatu balasan, melainkan berdasarkan cinta kasih. Warga Sabodharma di dalam memberikan pertolongan itu pun juga harus sengaja generasi keikhlasan dan tidak boleh meminta balasan jasa dari yang mendapat pertolongan. Oleh karena itu rasa ikhlas dan
yang legowo pada setiap memberikan pertolongan, warga Sawadharma senantiasa melaksanakan sesuai dengan perintah Allah. Yang kelima, wani urip kanthi kapitayan saka kekuatane dhewe, yaitu berani hidup berdasarkan kekuatan diri sendiri. Ini juga kekuatan dari warga, yaitu sebagai manusia tentu saja kekuatannya adalah rohani dan jasmani. Oleh karena itu, dari rohani jasmani yang telah mendapatkan dari anugerah dari Allah, tentu saja setiap harinya perlu bersyukur, dan dengan syukur itu sendiri menerima kekuatan-kekuatan dari Allah dan dari berupa kekuatan fisik dan kekuatan rohani, sehingga dari kekuatan rohaninya bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran yang bersemangat untuk melaksanakan kebutuhan kehidupan sehari-hari, untuk bekerja, bermasyarakat, dan berdharma ataupun beramal. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan kekuatannya, tentu saja di dalam tingkatan rohani ini sujudnya perlu berlatih diri supaya betul-betul mendapat kenikmatan dan bisa merasakan apa yang menjadi anugerah dari Allah, bahwa kekuatan-kekuatan rohani itu memang sungguh luar biasa. Yang keenam, tanduk imarang warga babrayan kudu susila kanthi alus sing budi kapati tansah gaya padang lan maring liyan, yaitu sikapnya dalam hidup bermasyarakat harus susila beserta harusnya budi kapati, selalu menjadi petunjuk jalan yang mengandung pokoknya bersama-sama dalam menjadi marem. Dan oleh karena itu apa yang menjadi kewajiban dari warga Sawadharma ini sesuai dengan tujuannya itu selalu ajar-ajar di dalam lingkungan masyarakat, dan harus bisa meningkatkan kesabaran dan memberikan dharmanya kepada lingkungan masyarakat, bersama-sama menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, yang nyaman, yang bersih, dan selalu toleransi, dan bisa guyub rukun. Ini dalam rangka melaksanakan operasi tujuh yang nomor 6. Terus yang ketujuh itu yakin yen kahanan dunya iku ora langgeng tansah wasisir anyapra manggelingan. Saja ya, yakin bahwa keadaan dunia tidak langgeng, berubah-ubah, tidak abadi. Oleh karena itu, sebagai warga Sawadharma harus senantiasa mawas diri bahwa apa yang menjadi pelaksanaan sekarang ini perlu menjadi kekuatan yang benar-benar sadari bahwa besok itu ada, atau lain waktu itu ada perubahan, sehingga bisa senantiasa menghadapi perubahan itu dengan legowo dan selalu bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa, sehingga perubahan-perubahan itu tidak menjadikan suatu kegelisahan ataupun yang tidak baik, tapi selalu menerima apa yang menjadi anugerah dari Allah itu. Demikian Warah 7 Sawadharma menurut saya mudah-mudahan berkenan, dan ini saja ada kekurangannya atau salah, ini mohon maaf. Demikian. Oke Pak, mungkin terima kasih ya terkait Tawarah 7-nya Pak ya. Nanti penjelasan sudah dijelaskan oleh Bapak Tulus terkait Tawarah 7 Saptodharma. Lah, kinten kegiatan apa mawon Pak sing wonten teng kene Saptodharma niku sing biasane ngoten. Kegiatan yang dilaksanakan ya biasanya ya sujud itu. Sujud ya kan
di dalam sholat dharma ini kan warga berkewajiban sehari semalam dalam 24 jam itu melakukan sujud 1 kali. Ya, sujudnya yaitu untuk wanita itu duduknya timpuh, itu kaki diduduki, kedua kaki diduduki, tangan bersedekap, sama bersedekap. Kalau lelaki itu bersila, itu menghadap ke timur. Sujud itu isinya ya tadi seperti yang saya katakan, seperti yang Bapak Dirgutomo itu menerima, itu ya Allah yang dalam menghadap ke timur, terus bersedekap, kaki bersila. Bersedekap itu tangan kiri di dalam, tangan kanan di luar. Tapi kalau bersila ya begini bisa, begini bisa, ya, menghadap ke timur. Terus sujud itu sebelum mata menutup itu nanti ada prosesnya, bahwa waktu memandang tajam kurang lebihnya 1 meter itu nanti ada getaran-getaran di badan ini yang merasakan nanti akan menutup mata sendiri. Terus nanti sebelum kan mengucapannya kan tidak mengucapkan secara verbal, tapi kan di batin. Jadi nanti setelah ada getaran yang di ujung pangkal lidah dan seterusnya, sampai akhirnya baru mengucap atau menjawab bismillah, atau Allah yang Maha, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Itu pun tidak diurutkan, tidak. Jadi setidak demi setidak. Jadi Allah yang Maha, ini ya dalam batin itu bagaimana. Allah yang Maha Rohim juga begitu. Jadi tidak, kalau membaca tidak terus seperti ngomong gini enggak, tapi ya cara-caranya ya mateng rasa atau mateng raos itu. Sehingga dalam sujud itu benar-benar merasakan bahwa getaran yang nuntuni diri pribadinya itu benar-benar getaran yang baik. Sampai selesai 3 bungkuan. Iya Pak, terusin Pak nggih nganget terkait jelasan terkait mau wonten pewarah 7, wonten sejarah Sabto Dharma. Ben apa Pak lho supaya niki saking masyarakat sedanten ngertos macam sejarahnya ngoten mawon. Kula nggih kalian yang rencang niki ben ngertos sejarahnya Sabto Dharma ngoten Pak. Amargi nggih kula kepanggihan niku pas wonten wali kota kok kula kaget ngoten. Kula pas mriki badhe cerita-cerita mawon ngoten Pak. Nggih kangge apa niku nggih gugurke persyaratan perkuliahan ngoten. Wonten web asline niku wonten webinar terkait tentang moderasi beragama. Lah niku kan pas kula kepanggihan Pak anu kula najani tentang Sabto Dharma mawon menawi saged mungkin cerita sejarahnya mawon. Jadi secara singkat, yang agak panjang ya di buku ini ada. Ditulis saking pundi niku Pak? Jogja. Ini saya Jogja niku. Saking berarti Sabto Dharma niki sampun teng ngene daerah-daerah pun secara nasional pun nonton. Kalau kita nggih kok kan foto ngen kalender nggih. Nggih Pak. Wonten kalender saking Sabto Dharma. Kelurahan Sabto Dharma. Jakarta nggih Pak. Jakarta. Kesultanan ya, bener tenggene keraton ini Pak, betul. Nggih, cedak keraton itu. Alamat e. Wonten Sesanti niki Pak nggih. Nggih niki para betul. Saya Sesanti betul terus niki. Ini kan wilayah rasa yang meliputi yang dengan meneliti sujud ini kan nanti kan kekuatan rohaninya kan lebih kuat, lebih meningkat. Dan demikian kan untuk memberikan pertolongan itu kan lebih mantap. Ada foto-fotonya niki. Nggih, kegiatan saking tuntutan Ketua Umum Sabda Pusat. Pun gede Pak nggih. Ageng.
Kalau ngertosan nggih, kula nggih tasih terus kula nggih dari Lamongan ini. Di Lamongan. Jadi nggih. Mereka nggak pacaran. Nggih. Kula biyen teng Nganjuk. Nganjuk kula teng Nganjuk mriku. Nganjuk nggih pun. Ya kalau kok teng Semarang kok wonten maling gitu. Kan ngos ngoten. Nggih. Ini kan udah Mas nasional. Nggih. Kalimantan ada. Seluruh Indonesia ada. Jadi ini pasti Pak kerohanian ya kan nanti kerohanian. Oke, mungkin tutup kita rekaman ini. Jadi kurang lebihnya mungkin podcast kali ini terkait tentang moderasi beragama bersama Sabto Darmo. Kula saya sendiri mundurkan diri. Nanti selebihnya atau apanya saya mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin dari bapak-bapak juga mohon maaf nggih yang penting nih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.